tim kecil yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat dan doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Itu 5 itu aja boleh dikutip. Luhut Mahfud dibujuk jadi wakilnya Anies, AHY tidak dianggap, ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Saat ini tidak asyik lagi membahas Anies, gegara batalnya Piala Dunia U20 di negara tercinta ini. Anies itu tidak usah diapa-apain juga bakal tumbang dengan sendirinya. Sekalipun Anies dikelilingi para buzzer keblingar pengejar V, termasuk namun tak terbatas ratusan ribu akun bot anonim yang sibuk menunjukkan Anies membabi buta, Anies tetap akan tumbang dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena sampai detik ini Anies belum juga mendapatkan wakilnya yang top markotop untuk memenangkan dirinya pada pemilu 2024 mendatang. Berbagai upaya bujuk rayu sudah dilakukan, baik oleh Nasdem maupun PKS, mulai dari membujuk Luhut agar mau jadi wakilnya Anies, lalu Mahfud juga dibujuk-bujuk agar mau jadi wakilnya Anies. Tapi semua bujuk rayu mereka tidak mempan dan tidak berhasil. Tidak ada satupun yang mau jadi wakilnya Anies. Selain auranya itu negatif, pun dengan menjadi wakilnya Anies itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri dan membuang harga diri ke tempat kubangan sampah. Penyebabnya sudah sangat jelas dan terang benderang, seterang 1000 matahari yang bersinar, yaitu sudah pasti kalah. Mau siapapun yang dipilih untuk jadi wakilnya Anies, tetap saja tidak akan bisa membuat keturunan imigran Yaman itu berhasil menjadi presiden di bumi Nusantara yang kita cintai bersama ini. Yang nelongso ya si AHY itu tidak dianggap sama sekali oleh Nasdem maupun PKS. AHY masih dianggap anak bawang, anak bau kencur, anak kemarin sore, dan lain sebagainya, yang bakal tidak akan bisa memenangkan Anies jika dijadikan wakilnya Anies. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Logikanya ya jelas saja nyambung. Jika AHY dianggap sebagai wakilnya Anies yang potensial dan berkualitas, maka sudah barang tentu Nasdem maupun PKS tidak akan perlu susah payah wirawiri, nego sana nego sini dengan segala bujuk rayu agar Luhut maupun Mahfud bersedia dijadikan wakilnya Anies. Gerilya politik Nasdem dan PKS yang lobi sana sini untuk mencari calon wakil yang terbaik bagi Anies sudah cukup membuat Partai Demokrat dan AHY kejet-kejet menahan malu. Bagaimana tidak malu? AHY sama sekali tidak dianggap begitu. Nasdem dan PKS malah puyeng 7 keliling, susah setengah mati mencari wakilnya Anies agar bisa menang pemilu. Seandainya pun jika Nasdem dan PKS tetap memaksakan untuk memasangkan AHY jadi wakilnya Anies, sudah pasti koalisi perubahan itu bakal tambah keok. Begitulah kura-kura dunia politik. Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Vulgarisme politik dan rekayasa opini yang dilakukan Nasdem dan PKS dengan mengusung Anies itu pada akhirnya tidak akan pernah berhasil tembus pada gelanggang arena pemilu 2024. Bintang terang Anies mulai bersinar sejak dipercaya Prabowo untuk dijadikan gubernur DKI Jakarta, diduetkan dengan Sandiaga Uno. Begitu naifnya Prabowo hanya berbekal referensi orang tanpa tahu benar jejak rekamnya, langsung bersedia mengusung tanpa syarat. Sekalipun kini Prabowo ditikam Anies dari belakang setelah menemukan pijakan dengan kelompok Konglo dan Kadrun yang tadinya melirik pun tidak, tetap saja sudah menjadi suratan nasib Anies hanya sampai pada batas baca pres. Sehebat apapun wakil yang disandingkan dengan Anies, minus AHY, tetap tidak bisa Anies berhasil jadi presiden. AHY masih dianggap belum sampai pada level elektabilitas yang berlandaskan popularitas. Ujung-ujungnya AHY hanya akan jadi tim hore saja. Sebab politik adalah dunia yang keras dengan risiko yang tidak kecil. Pertaruhan sebesar ini bukanlah untuk anak tanggung seperti AHY yang ibaratnya baru lulus sekolah dan masa depannya belum dimulai. Kalau Nasdem dan PKS yang katanya mengusung perubahan itu sudah tidak menganggap kapabilitas AHY, sebaiknya Partai Demokrat menarik diri saja dan hengkang dari koalisi bau kencing onta itu. Kenapa demikian? Karena sudah pasti koalisi bau kencing onta itu tidak akan pernah mau memasangkan AHY jadi wakilnya Anies agar bisa tembus elektoral untuk bertarung dengan partai-partai raksasa lainnya pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Amin Rais, si orang tua bebal yang dengil jiwanya dan picik hatinya penuh dengan kebusukan itu saja, sudah merasa skeptis bahwa Anies bakal batal jadi capres dan berniat mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Banyak calon pemimpin yang gugur
lantaran mendengarkan nasihat yang keliru, lalu melepas rudal pencari panas yang akhirnya menancap di pantat sendiri. Dan AHY bukanlah yang pertama, juga bukan yang terakhir. Kura-kura begitu. Bagaimana kalau menurut Anda? Pohon sabar, Pak Menteri. Pohon sabar. Atau ke Pak Nasir? Belum ada warna-warna hijau di baju ini. Ini orangnya malah ini. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera menyebut masih mencari sosok yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai cawapres. Ketika Demokrat khawatir dan takut pada tempat yang salah, ditulis oleh Adin di siwar.com. Bulan puasa sebentar lagi berakhir. Ibu-ibu sudah sibuk membuat kue dan makanan khas lebaran lainnya. Pasar dan tempat perbelanjaan penuh dengan pengunjung, memastikan lebaran kali ini keluarga mempunyai baju baru spesial lebaran. Walaupun bulan Ramadan, geliat politik tetap terjadi. Dinamika politik tak berhenti hanya karena bulan suci Ramadan. Bahkan bulan puasa ini dimanfaatkan untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi antara partai politik demi keputusan menentukan menjelang pemilu 2024. Salah satu berita yang menarik perhatian publik adalah mencuatnya kabar kepindahan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sebenarnya isu ini sempat muncul beberapa bulan lalu dan sekarang muncul kembali. Seberapa jauh kemungkinan kebenaran berita ini? Apakah benar Sandi akan nekat meninggalkan Gerindra dan masuk partai berbasis Islam PPP? Muncul beberapa analis dan pendapat mengenai kabar ini, termasuk dari blok oposisi khususnya dari Partai Demokrat. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menduga kepindahan Sandiaga Uno ke PPP sengaja dilakukan agar bisa kembali dipasangkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pernyataan Herzaki merespon kehadiran Sandiaga di acara PKS beberapa waktu lalu. Dia tidak percaya Sandi akan bergabung dengan koalisi perubahan dan dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai capres koalisi tersebut. Nah, kami takut nih, jangan-jangan pamit ke PPP, tapi ujung-ujungnya Prabowo Sandi lagi nih koalisi besar, ya kan? Ucap Herzaki di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu 12 April. Demokrat tentu saja tidak usah takut jika hal itu memang terjadi. Demokrat dan kolega yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP seharusnya lebih fokus untuk konsolidasi internal, sosialisasi capres, dan mencari sosok cawapres terbaik. Siapapun pasangan capres dan cawapres yang jadi lawan tidak usah takut, wajib dihadapi dengan penuh keyakinan. Dari dulu sampai dengan saat ini, masalah utama dan sulit untuk ditemukan solusinya adalah penentuan sosok cawapres. Partai Demokrat menginginkan AHY sang ketum menjadi pendamping Anies, Nasdem mengusulkan sosok Khofifah Indar Parawansa, dan PKS mengusulkan Ahmad Heriawan atau Sandiaga Uno. Demokrat harusnya khawatir jika KPP tidak mampu mencapai kata sepakat